heboh tentang kedatangan pemain keturunan Indonesia Kevin Dix yang saat ini bermain untuk Copenhagen, ya salah satu klub di. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terjawab sudah. Keputusan tepat serta cerdas Kevin Dix dan Mees Hilgers tadi malam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terjawab sudah. Keputusan tepat serta cerdas Kevin Dix dan Mees Hilgers tadi malam bikin publik Indonesia bangga. Kevin Dix dan Mees Hilgers langsung ngomong gini usai terbuang dari timnas Belanda. Indonesia auto gegerkan dunia teman-teman. Sebelumnya diberitakan, pelatih Belanda, Ronald Koeman, telah mengumumkan 30 pemain pilihannya untuk Piala Eropa 2024. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ada dua pemain keturunan Indonesia yang turut masuk dalam daftar, yaitu Ian Maatsen dan Tijani Reijers. Selain Ian Maatsen dan Tijani Reijers, sebenarnya ada beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya yang berpotensi membela Belanda di Piala Eropa 2024 kali ini, yaitu Kevin Dix dan Mees Hilgers. Namun, meski tampil impresif musim ini, Kevin Dix dan Mees Hilgers belum berhasil menarik perhatian Ronald Koeman. Oleh karena itu, peluang keduanya untuk membela timnas Indonesia masih terbuka, dengan catatan mereka bersedia menjalani proses naturalisasi sebagai WNI terlebih dahulu. Kabar gembiranya kini nampaknya mereka berdua akan segera merapat ke Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah PSSI akan menerima Kevin Dix dan Mees Hilgers setelah terbuang dari timnas Belanda? Mengingat, dulu mereka berdua telah menolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Ayo teman-teman, keluarkan pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Baik Kevin Dix maupun Mees Hilgers belum pernah membela timnas Belanda di level senior. Menurut regulasi FIFA, jika seorang pemain belum pernah tampil untuk tim nasional di level senior, mereka diizinkan untuk berpindah tim nasional dengan syarat menjadi warga negara baru. Sementara itu, diberitakan juga, naturalisasi dua pemain keturunan lainnya yaitu Kelvin Verdonk dan Jens Raven, kini telah resmi diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Langkah monumental ini menandakan era baru bagi timnas Indonesia. Menpora, Dito Aryo Tejo, dengan semangat membara menyampaikan bahwa proses ini telah selesai diajukan dan tinggal menunggu sidang di Komisi 3 dan ex-DPR. Alhamdulillah, ini momen yang kita nantikan. Prosesnya baru saja selesai dan segera kita dorong ke DPR. Besok saya akan langsung menghubungi pimpinan DPR agar segera diproses sesuai kebutuhan timnas kita, ujar Dito dengan penuh semangat di hadapan awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2024, malam. Tak ada waktu untuk berleha-leha. Dito memastikan naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven akan dipercepat demi memastikan keduanya bisa membela Merah Putih dalam laga krusial lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Indonesia akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, dan menghadapi Filipina di lokasi yang sama 5 hari kemudian. Dengan posisi kedua di klasemen Grup F, mengumpulkan 7 poin, timnas Indonesia berada di ambang sejarah. Kemarin semuanya berjalan tepat waktu, dan insya Allah kali ini juga akan tepat waktu, tegas Dito dengan keyakinan membara. Kelvin Verdonk, bek kiri tangguh NEC Nijmegen, dan Jens Raven, penyerang tajam Dordrecht U21, siap membawa perubahan besar. Saya yakin timnas bisa mengamankan 2 laga sisa ini dengan luar biasa. Progres gameplay timnas kita sangat menjanjikan, dan kita optimis menghadapi Irak dan Filipina, seru Dito dengan penuh keyakinan.
Tidak hanya itu, tim nasional Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Timnas U23 Indonesia baru saja mengukir sejarah dengan meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024 di Qatar setelah pertarungan sengit melawan Irak. Atmosfer optimisme dan dukungan dari supporter kita sangat luar biasa. Ini adalah saatnya kita bersatu dan mengangkat nama Indonesia di panggung dunia, ujar Dito dengan penuh semangat. Inilah saatnya, bersiaplah menyaksikan kebangkitan Timnas Indonesia dengan dua pemain naturalisasi yang akan membawa semangat dan kekuatan baru. Mari kita dukung Garuda untuk terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Menurut Minin, naturalisasi dua pemain keturunan, Kelvin Verdong dan Jens Raven, yang diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Saat ini, keduanya hanya tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 3 dan ex-DPR. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan, Alhamdulillah, proses ini baru saja selesai. Sudah diajukan kembali ke DPR. Besok, saya akan berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera diproses sesuai kebutuhan Timnas, kata Dito kepada media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2024, malam. Dito menegaskan bahwa naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven akan dipercepat agar mereka bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama untuk lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni 2024. Timnas Indonesia masih menyisakan dua laga penting, melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, dan menghadapi Filipina di lokasi yang sama 5 hari kemudian. Dengan 7 poin, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemarin semuanya tepat waktu, dan insya Allah sekarang juga tepat waktu, tambah Dito. Kelvin Verdong, yang bermain sebagai bek kiri untuk NEC Nijmegen, dan Jens Raven, pemain serang Dordrecht U21, diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia. Saya yakin Timnas bisa mengamankan dua laga sisa ini dengan baik. Progres gameplay Timnas kita sangat baik, dan kami optimis menghadapi Irak dan Filipina, kata Dito. Kalian pasti girang teman-teman. Peringkat FIFA Timnas Indonesia akan melonjak. Siap menghancurkan lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersiaplah menyaksikan kebangkitan luar biasa Timnas Indonesia di panggung sepak bola dunia. Dua laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan menjadi medan tempur yang menentukan nasib tim merah putih. Timnas Indonesia, yang dipimpin oleh pelatih tangguh Shin Tae-yong, akan menghadapi tantangan dari Irak dan Filipina. Kedua laga ini dijadwalkan berlangsung pada 6 dan 11 Juni 2024 di Markas Kebanggaan, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah kesempatan emas dengan pengali poin tertinggi dalam perhitungan ranking FIFA. Ya, inilah momen bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan taringnya dan melonjak dalam ranking FIFA. Contoh kegemilangan sudah kita saksikan saat Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 pada Maret 2024 lalu. Kemenangan gemilang itu membawa tim merah putih naik 8 tingkat di ranking FIFA, mencatatkan kenaikan tertinggi di dunia saat itu. Kini, peluang yang sama terbuka lebar di hadapan kita. Menghadapi Irak, yang berada di atas Indonesia dalam ranking, adalah tantangan besar. Namun, kemenangan atas Irak akan diganjar 19,3 poin, memberikan lonjakan signifikan bagi Indonesia. Pertandingan melawan Filipina juga tak kalah penting. Kemenangan di laga ini akan menambah 13,16 poin lagi ke dalam kantong Indonesia. Jika kedua laga ini dimenangkan, total poin yang diraih Timnas Indonesia akan mencapai 32,46 poin pada Juni 2024. Dengan tambahan poin ini, Timnas Indonesia, yang saat ini memiliki 1102,70 poin di ranking FIFA, akan mengukir total 1135,16 poin. Ini berarti Indonesia bisa melesat hingga 7 strip, bahkan melampaui posisi Sudan yang saat ini berada di peringkat 127 dengan 1131,97 poin. Dan ingat, ini baru permulaan.
Jika lawan-lawan di atas kita mengalami kekalahan, lonjakan peringkat Indonesia bisa lebih tinggi lagi. Inilah potensi poin Timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Indonesia versus Irak. Menang, 19,3 poin. Seri, 6,8 poin. Kalah, 5,7 poin. Indonesia versus Filipina. Menang, 13,16 poin. Seri, 0,66 poin. Kalah, 11,84 poin. Mari kita dukung penuh Timnas Indonesia dan saksikan sejarah baru yang akan tercipta. Saatnya Merah Putih berkibar lebih tinggi di kancah dunia. Menurut Mimin. Dengan semangat membara, mari kita telusuri peluang luar biasa ini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi panggung sempurna bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan performa terbaiknya dan meraih lonjakan signifikan di peringkat FIFA. Pertandingan melawan Irak dan Filipina bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah internasional. Pelatih Shin Tae-yong telah membuktikan kemampuannya dengan kemenangan gemilang melawan Vietnam. Strategi dan persiapan yang matang menjadi kunci untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh seperti Irak. Jika berhasil, tambahan 19,3 poin akan menjadi dorongan besar bagi moral dan ranking tim. Pertandingan melawan Filipina juga penting. Meskipun Filipina mungkin tidak sekuat Irak, kemenangan tetap membawa poin berharga. Mengumpulkan total 32,46 poin dari dua pertandingan ini akan menjadi lompatan besar yang tidak hanya mengangkat peringkat, tetapi juga kepercayaan diri tim. Namun, tantangan ini membutuhkan lebih dari sekadar semangat. Timnas Indonesia harus tampil dengan determinasi tinggi, strategi yang cerdas, dan dukungan penuh dari seluruh pendukung. Stadion utama Gelora Bung Karno harus bergemuruh dengan semangat patriotisme, memberi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Jika semua berjalan sesuai rencana, kita akan menyaksikan lonjakan peringkat yang signifikan. Tidak hanya melampaui Sudan, tetapi mungkin juga beberapa tim lain yang ada di atas kita. Ini adalah saatnya Indonesia menancapkan bendera di puncak, menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap bersaing di level tertinggi sepak bola. Mari bersatu dalam semangat dan doa untuk Timnas Indonesia. Saatnya Merah Putih berkibar lebih tinggi, membawa kebanggaan bagi seluruh negeri. Impian Mark Klok yang belum tercapai setelah 7 tahun tinggal di Indonesia, kini bisa terwujud bersama Persib. Pemain Persib Bandung, Mark Klok, memiliki mimpi besar yang hingga kini masih belum terwujud. Mimpi tersebut adalah merasakan gelar juara di Liga 1. Kini, kesempatan itu terbuka lebar bersama Persib, setelah mereka berhasil lolos ke final Championship Series Liga 1 2023-2024. Persib melaju ke final dengan gemilang, menumbangkan Bali United dengan skor agregat 4-1 pada babak semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Di laga final nanti, Persib akan berhadapan dengan Madura United. Tim yang juga menunjukkan kekuatannya dengan mengalahkan Borneo FC dengan skor agregat 4-2 di semifinal. Pertandingan leg pertama antara Persib dan Madura United akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 26 Mei 2024. Sementara leg kedua akan berlangsung di Stadion Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada 31 Mei 2024. Sejak kedatangannya ke Indonesia pada 2017, Mark Klok belum pernah merasakan gelar juara Liga 1. Ia hanya pernah meraih gelar juara Piala Indonesia 2019 bersama PSM Makassar dan Piala Menpora 2021 bersama Persija Jakarta. Datang pertama kali untuk membela PSM, Mark Klok kemudian pindah ke Persija Jakarta pada 2020, dan akhirnya bergabung dengan Persib pada musim 2022. Kini, dengan permainannya yang cemerlang di lini tengah, ia dipercaya menjadi kapten tim. Impian saya adalah menjadi juara di Indonesia. Saya sudah bertahun-tahun hanya berdekatan saja untuk mencapainya menjadi juara. Sekarang kami tinggal 2 pertandingan lagi dari impian besar saya dan Persib. Jadi, saya akan melakukan segala daya yang saya punya untuk mencapainya, tegas Mark Klok dengan penuh semangat. Namun, Mark Klok tidak memandang remeh Madura United. Menurutnya, Madura United adalah tim yang kuat. Tapi saya hanya ingin fokus pada pola pikir dan permainan kami, ujarnya dengan percaya diri. Persib sudah 10 tahun lamanya tidak merasakan gelar juara liga di kancah persepakbolaan Indonesia.
Terakhir kali, Pangeran Biru keluar sebagai juara pada Indonesia Super League 2014. Mampukah mereka mengakhiri penantian panjang ini dan mengukir sejarah baru? Semua mata akan tertuju pada final yang menegangkan ini. Menurut Mimin, kesempatan bagi Mark Klok dan Persib Bandung untuk meraih gelar juara Liga 1 2023-2024 adalah momen yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar dan pemain. Setelah 10 tahun penantian tanpa gelar Liga, ini adalah saat yang tepat bagi Persib untuk menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola Indonesia. Mark Klok, yang telah berkelana di kancah sepak bola Indonesia sejak 2017, tampaknya semakin dekat dengan impiannya. Dia tidak hanya menunjukkan dedikasi dan kerja keras, tetapi juga memimpin tim dengan penuh semangat sebagai kapten. Kemenangan di semifinal melawan Bali United dengan skor agregat 4-1 adalah bukti bahwa Persib sedang dalam performa terbaiknya. Namun, menghadapi Madura United di final bukanlah tugas yang mudah. Madura United, yang berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor agregat 4-2, juga menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang tangguh dan siap memberikan perlawanan sengit. Persib harus mempersiapkan strategi matang dan menjaga fokus sepanjang pertandingan. Final ini bukan hanya tentang meraih gelar, tetapi juga tentang membuktikan kekuatan mental dan kemampuan tim dalam menghadapi tekanan. Dengan leg pertama di kandang sendiri di Stadion Sijalak Harupat, Persib harus memanfaatkan dukungan penuh dari para bobotoh untuk meraih kemenangan. Kemudian, mereka harus menunjukkan keberanian dan ketangguhan di leg kedua di Madura. Dalam perjalanan panjang ini, Mark Klok dan Persib memiliki kesempatan untuk menuliskan sejarah baru. Jika mereka berhasil meraih gelar juara, itu akan menjadi bukti dari kerja keras, ketekunan, dan semangat juang yang tak pernah padam. Inilah saatnya bagi Persib untuk kembali berjaya dan memenuhi impian besar para pendukungnya. Semangat dan harapan seluruh penggemar ada di pundak mereka, dan kini, mereka hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jelang jadi venue laga Timnas Indonesia, Menpora ungkap pihak SUGBK dan promotor NCT gandeng ahli rumput demi jamin kualitas. Bangkitlah Garuda. Kesigapan SUGBK siap menyambut Timnas Indonesia. Dalam semangat yang berkobar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, Dito Aryo Tejo, dengan penuh antusias berbicara tentang kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Stadion megah ini akan menjadi saksi pertempuran sengit Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam wawancaranya, Dito mengungkapkan bahwa pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, PPKGBK, bersama promotor konser boyband asal Korea Selatan, NCT, memiliki komitmen kuat untuk menjaga kondisi rumput SUGBK tetap optimal. Jadi terkait dengan SUGBK dari seminggu sebelum penyelenggaraan konser NCT, pihak penyelenggara IO sudah berkoordinasi dengan kami, tegas Dito dengan semangat. Dito menambahkan dengan penuh keyakinan bahwa SUGBK akan siap untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Mereka memastikan after use-nya, mereka akan ada pendampingan bersama GBK dan memastikan semuanya langsung beres. Dan Juni sudah bisa dipakai buat pertandingan kualifikasi Piala Dunia, ujarnya dengan penuh percaya diri. Dito memastikan bahwa perawatan rumput SUGBK juga akan melibatkan para ahli di bidangnya. Kami juga akan membawa ahli-ahli untuk perawatan rumput, tutur Dito dengan tegas, menunjukkan betapa seriusnya persiapan ini. Lebih lanjut, Dito percaya bahwa Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di laga kontra Irak dan Filipina. Kemarin saya berkomunikasi dengan PSSI dan Timnas, yang penting kita percaya diri, jaga konsistensi, katanya penuh semangat. Saya yakin ini progres dari gameplay Timnas kita sangat baik. Dito menunjukkan optimisme yang tinggi, menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Irak, yang kini berada di puncak klasemen Grup F dengan 9 poin. Sementara itu, Filipina yang berada di dasar klasemen dengan 1 poin siap menjadi lawan berikutnya. Dan ia optimis karena kita akan melawan Irak, setelah itu Filipina, tambahnya dengan penuh keyakinan. Tidak hanya timnas senior, tetapi juga timnas U23 Indonesia menunjukkan performa yang menjanjikan dengan meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024 Qatar. Meski takluk dari Irak di perebutan tempat ketiga, semangat juang para pemain muda patut diacungi jempol.
Dito menutup dengan semangat tinggi, ya, pastinya sekarang kita bisa melihat bagaimana atmosfer optimisme dan positif terkait dengan pendukung kita, supporter kita, melihat timnas kemarin U23. Dengan semangat yang berkobar, kita semua menantikan kemenangan Garuda di SUGBK. Ayo Indonesia, kita pasti bisa. Menurut Mimin, dengan intonasi yang berapi-api dan penuh semangat, artikel ini berhasil menangkap esensi dari semangat dan keyakinan yang dibawa oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan seluruh pendukung timnas Indonesia. Persiapan yang matang dan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pengelola stadion hingga promotor konser, menunjukkan betapa seriusnya usaha untuk memastikan SUGBK dalam kondisi prima bagi laga kualifikasi Piala Dunia. Lebih dari sekadar persiapan teknis, optimisme yang ditunjukkan oleh Dito dan keyakinannya pada kemampuan timnas Indonesia menginspirasi dan membangkitkan semangat nasionalisme. Ini bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang kebanggaan nasional dan dukungan penuh terhadap Garuda yang sedang bertarung di panggung internasional. Semangat yang ditularkan melalui artikel ini diharapkan dapat membakar semangat para pemain dan supporter, menciptakan atmosfer yang luar biasa di SUGBK. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, tidak diragukan lagi bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif dan mengukir prestasi gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo, kita semua bergandengan tangan, dukung timnas dengan sepenuh hati, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa. Shin Tae-yong minta kick-off lawan Irak digeser sore hari untuk rusak debut Kim Sang-sik di Vietnam. Begini faktanya. Timnas Indonesia menggeser kick-off lawan Irak ke sore hari untuk memberikan tekanan kepada Vietnam. Keputusan berani diambil oleh timnas Indonesia dengan menggeser kick-off laga kontra Irak ke sore hari. Langkah ini dilaporkan oleh media lokal Vietnam, Soha, VN, sebagai strategi untuk menekan Vietnam. Pada 6 Juni 2024, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak dengan sepak mula pukul 16 WIB, berubah dari rencana awal pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengonfirmasi bahwa perubahan ini atas permintaan langsung pelatih Shin Tae-yong. Iya benar, untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16 WIB, ungkap Sumarji kepada bolasport.com. Sebenarnya tidak ada alasan pasti. Hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, tambahnya. Media Vietnam, Soha, berspekulasi bahwa alasan utama perubahan ini adalah untuk memberikan tekanan psikologis kepada Vietnam. Di hari yang sama, Vietnam akan melawan Filipina pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika Indonesia menang di laga sore hari melawan Irak, maka Garuda akan memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus mematikan kans Vietnam. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam, tulis Soha. Dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal, ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak, Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin, tambahnya. Pertandingan ini juga menjadi debut pelatih baru Vietnam, Kim Sang-sik. Skenario kemenangan Indonesia akan merusak debut pelatih asal Korea Selatan tersebut dan mempengaruhi mental pemain Vietnam. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya, tulis Soha. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis. Sementara itu, timnas Indonesia melakukan persiapan serius jelang lawan Irak dan Filipina. Skuad Garuda juga menggelar laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni sebagai bagian dari persiapan. Selanjutnya ada kesempatan ke Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke babak ketiga. Dukungan supporter menjadi harapan besar bagi Shin Tae-yong. Saya akan mengusahakannya, oleh karena itu kepada supporter, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak lagi demi sepak bola Indonesia, tambahnya. Menurut Mimin, keputusan timnas Indonesia untuk menggeser kick-off laga kontra Irak ke sore hari adalah langkah strategis yang cerdas dan penuh perhitungan. Berikut beberapa poin yang dapat menjadi dasar dari langkah ini serta pendapat saya mengenai dampaknya. Mengatur waktu kick-off lebih awal adalah taktik yang sering digunakan dalam dunia sepak bola untuk mempengaruhi mentalitas lawan.
Dengan bermain lebih awal dan berpotensi memenangkan pertandingan, Indonesia dapat memberikan tekanan psikologis yang besar pada Vietnam. Jika Indonesia berhasil menang melawan Irak pada pukul 16 WIB, mereka akan berada di posisi yang kuat dan membuat Vietnam bermain dalam kondisi tertekan. Mengetahui bahwa mereka harus menang untuk menjaga harapan lolos mereka tetap hidup. Ini adalah strategi yang brilian dari Shin Tae-yong untuk mengganggu persiapan mental Vietnam. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas dan kejelian Shin Tae-yong sebagai pelatih. Meminta perubahan waktu kick-off menunjukkan bahwa dia berpikir jauh ke depan dan mempertimbangkan setiap detail yang bisa memberikan keuntungan bagi timnya. Ini adalah ciri dari seorang pelatih yang tidak hanya fokus pada kemampuan teknis pemain tetapi juga pada aspek psikologis dan strategi keseluruhan. Melakukan perubahan seperti ini juga mengindikasikan bahwa timnas Indonesia siap secara fisik dan mental untuk tantangan tersebut. Dengan memajukan waktu kick-off, mereka mungkin juga ingin memastikan bahwa mereka bermain dalam kondisi yang lebih ideal dan mungkin untuk menghindari kelelahan yang bisa muncul jika bermain terlalu malam. Persiapan yang matang dengan menggelar uji coba melawan Tanzania juga menunjukkan bahwa tim ini serius dalam mempersiapkan diri untuk pertandingan penting ini. Permintaan dukungan dari supporter oleh Shin Tae-yong adalah langkah yang sangat penting dalam situasi seperti ini. Kesimpulan. Secara keseluruhan, langkah untuk menggeser waktu kick-off adalah langkah yang penuh perhitungan dan menunjukkan kesiapan serta kecerdasan strategi dari pelatih Shin Tae-yong. Ini bukan hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana memanipulasi keadaan psikologis lawan untuk keuntungan tim. Jika langkah ini berhasil, itu akan menjadi bukti nyata dari keunggulan strategi yang diterapkan dan bisa menjadi contoh bagi banyak tim lainnya dalam merencanakan pertandingan di masa depan. Kabar gembira teman-teman. Venezia menghancurkan Palermo di leg pertama semifinal playoff promosi. Venezia selangkah lagi menuju Serie A setelah berhasil mempecundangi Palermo dengan kemenangan dramatis 1-0 dalam leg pertama semifinal playoff promosi. Jay Itzes dan kawan-kawan kini semakin dekat dengan impian mereka. Pertarungan epik ini terjadi di Stadion Renzo Barbera pada Senin malam, 20 Mei 2024, atau Selasa dini hari WIB, di mana Venezia dan Palermo berhadapan dalam duel hidup mati demi satu tiket menuju Serie A. Laga yang penuh emosi ini berlangsung sengit selama 90 menit, dengan 8 kartu kuning mewarnai panasnya persaingan di lapangan. Meskipun menjadi tuan rumah, Palermo lebih banyak mengancam gawang lawan. Penguasaan bola imbang 50-50, namun Palermo melepaskan 14 tembakan dengan 2 yang tepat sasaran, sedangkan Venezia hanya mampu mengarahkan 2 dari 7 tembakan mereka ke gawang. Babak pertama berakhir tanpa gol, meski kedua tim bermain keras sejak menit awal. Namun di paruh kedua, Dewi Fortuna berpihak pada pasukan Paolo Vanoli. Gol kemenangan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di menit ke-62. Nicolas Pierini, sang pahlawan, berhasil menjebol gawang Palermo dengan tembakan kaki kirinya dari luar kotak penalti setelah menerima umpan cantik dari Joel Pohjanpalo. Dengan kemenangan tipis 1-0 ini, Venezia berhasil meraih modal berharga menuju leg kedua semifinal playoff promosi. Jay Itzes, bek tangguh asal Indonesia, tampil impresif selama 90 menit penuh. Meski harus menerima kartu kuning di menit ke-64 karena terlibat keributan, Itzes tetap menjadi tembok kokoh bagi pertahanan Ilagunari. Menurut SofaScore, Itzes mendapat nilai 7 berkat penampilan solidnya, 4 sapuan, 1 tackle bersih, unggul dalam 1 dari 3 duel udara, dan 1 kali memblok tendangan lawan. Kemenangan ini adalah langkah besar bagi Venezia. Mereka akan menjamu Palermo di Stadion Pierluigi Penzo pada Jumat, 24 Mei 2024, atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang sendiri akan menjadi keuntungan besar bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya, yang kini memegang keunggulan agregat 1-0 atas skuad Michele Mignani. Dengan satu kaki sudah di final playoff, Venezia hanya tinggal selangkah lagi untuk menggapai mimpi besar mereka, promosi ke Serie A. Menurut Mimin, Venezia menunjukkan performa luar biasa dengan mengalahkan Palermo 1-0 dalam leg pertama semifinal playoff promosi. Kemenangan ini merupakan langkah besar bagi tim menuju Serie A, menegaskan ketangguhan dan determinasi mereka. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi di Stadion Renzo Barbera, di mana kedua tim berjuang keras selama 90 menit.
Meskipun penguasaan bola berimbang, Palermo lebih banyak menekan dengan 14 tembakan, namun ketangguhan pertahanan Venezia mampu membendung serangan tersebut. Gol tunggal dari Nicolas Pierini di menit ke-62. Hasil umpan cermat dari Joel Pohjanpalo menjadi penentu kemenangan. Gol ini mencerminkan ketajaman Venezia dalam memanfaatkan peluang meski berada di bawah tekanan. Jay Itzes tampil menonjol sebagai bek tengah, menunjukkan soliditas dan ketangguhan dalam bertahan. Meski menerima kartu kuning setelah terlibat keributan, kontribusinya tak ternilai, dengan beberapa intervensi penting yang membantu menjaga clean sheet. Penampilannya yang konsisten sepanjang laga menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kunci dalam pertahanan Venezia. Pertandingan ini tak hanya soal taktik dan keterampilan, tetapi juga mentalitas. Kartu kuning yang mewarnai laga menggambarkan betapa tingginya tensi dan emosi kedua tim. Namun, Venezia berhasil menjaga fokus dan disiplin hingga akhir pertandingan, yang menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan. Kemenangan di leg pertama ini memberikan Venezia keunggulan penting menuju leg kedua, di mana mereka akan bermain di kandang sendiri. Bermain di Stadion Pierluigi Penzo akan memberikan mereka keuntungan psikologis dan dukungan penuh dari para pendukung. Keunggulan agregat 1-0 juga memberikan mereka modal berharga, meski masih perlu bermain hati-hati dan strategis untuk memastikan tiket ke final playoff. Secara keseluruhan, kemenangan ini menunjukkan kekuatan tim Venezia dalam situasi krusial. Keberhasilan mencetak gol di pertandingan ketat dan mempertahankan keunggulan menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan di leg kedua dan meraih promosi ke Serie A. Performanya yang tangguh ini memberikan harapan besar bagi para penggemar dan menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Italia.